Halo everyone, masih menyambung tentang capital budgeting. Sebelumnya sudah kita bahas tentang NPV, Net Present Value, dan Profitability Index. Kali ini kita akan bahas tentang IRR, Internal Rate of Return. Dapatnya dari mana? Intinya adalah kita mulai dari menghitung NPV dulu. Dalam menghitung NPV, di sebelah atasnya adalah cash flow ya, dari waktu ke waktu. Kemudian di bawahnya ada pembaginya adalah 1 plus K atau R pangkat T-nya waktunya. Nah, kalau NPV-nya sudah dapat, kita coba ubah K-nya atau R-nya sehingga demikian rupa sehingga NPV-nya bisa menjadi 0. Kalau K-nya ditingkatkan, NPV akan turun karena pembagi dia ya. Kalau K-nya diturunkan, NPV akan naik ya. Terus dicoba sampai ketemu NPV sama dengan 0, maka K yang membuat NPV sama dengan 0 itu adalah IRR-nya, Internal Rate of Return. Interpretasinya gimana? Ini mirip dengan kalau kita mau tabungan atau deposito. Nah, kalau dalam deposito, itu IRR-nya adalah bunganya. Jadi kalau kita taruh misalnya 1 juta, bunganya 10%, tiap periode dapat 10%, maka 10% itu jadi IRR-nya. Kemudian kalau kita di project, IRR-nya semacam kayak bunga depositonya yang dihasilkan oleh proyek tersebut. Gitu kira-kira interpretasinya. Jadi, kalau IRR-nya itu rendah, maka mendingan kita taruh duit kita di deposito saja. Misalkan, di deposito seandainya dikasih 5% per tahun. Nah, kalau kita menilai satu proyek, ternyata IRR-nya kurang dari 5% per tahun, ngapain juga kita taruh duit di proyek ya? Karena tanpa risiko yang tinggi dengan ongkang-ongkang kaki, di bank kita dapat 5%, kalau taruh di proyek kan ada deg-degannya, risiko lebih tinggi. Kalau cuma dapatnya lebih rendah dari 5% ya. Jadi intinya IRR harus lebih tinggi dari tempat kita menghasilkan yang relatively risk-nya rendah. Nah, untuk itu seandainya nih bunga di deposito per tahunnya 5%, IRR nggak boleh turun dari 5%, itu untuk proyek. Tapi bukan cuma pas 5%, harus tambah tuh. Lebih tinggi dari 5%-nya tergantung risikonya. Makin tinggi risikonya, tambahan di atas 5% sebagai patokannya harus makin tinggi. Itu high risk, high return-nya di situ ya. Berapa besarnya high risk-nya itu atau tambahannya itu untuk bisa membuat bahwa proyek itu bagus, nah itu ada caranya sendiri. Contohnya kita bisa menghitung dengan metode Capital Asset Pricing Model. Tapi itu bukan topiknya hari ini ya. Intinya IRR itu adalah K yang membuat NPV jadi 0, dan interpretasinya adalah IRR harus lebih tinggi dari bunga yang relatif risikonya rendah, dan harus ada bantalan lebih lanjut. Makin tinggi risikonya proyek, makin tinggi bantalannya. Nah, itu ceritanya tentang IRR. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Salam.